Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan berbagi informasi penting terkait penerimaan CPNS dan PPPK di tahun 2022. Yang katanya seleksi penerimaan CPNS tahun 2022 akan dimulai pada pertengahan tahun ini. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pan-RB, Muhammad Efrus mengatakan, bila pengadaan CPNS dan PPPK kembali dibuka pada tahun 2022 ini, jadwal pelaksanaannya akan diumumkan pertengahan tahun ini, seperti jadwal seleksi CPNS 2021 yang dirilis Juni tahun lalu. Artinya, ini senada dengan Pak Cahyokumolo yang mengatakan kalau tahun depan pengertian tidak ada untuk CPNS bukan tidak ada sama sekali, tetapi ada pengurangan sesuai kebutuhan, ungkapnya. Mari kita bahas fakta-fakta menarik lainnya tentang seleksi penerimaan CPNS dan PPPK. Saya harap simak video ini sampai akhir agar apa yang saya sampaikan dapat menambah informasi bagi teman-teman. Fakta-fakta menarik tentang seleksi CPNS dan PPPK. Pertama, penerimaan CPNS 2019 akan menjadi yang terakhir sebelum dibuka lagi tahun 2023. Jika kita flashback, harusnya di tahun 2021 ini tidak ada bukaan CPNS sesuai dengan pernyataan Pak Cahyokumolo, dikutip beritasubang.com dahulu. Beritasubang.com memberitakan penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2020 dipastikan tidak ada di tahun 2020 ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengabarkan penerimaan CPNS 2019 akan menjadi yang terakhir sebelum dibuka lagi tahun 2023. Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengatakan tidak dibukanya seleksi CPNS tahun ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian model birokrasi tahun 2020 hingga 2024 mendatang. Pan-RB tidak akan mengangkat pegawai lagi sampai 2 hingga 3 tahun. Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor, dengan berbagai inovasi-inovasi, dengan berbagai teknologi-teknologi informasi yang ada, ini akan membangun sistem yang lebih terencana dan lebih taktis, kata Menpan Cahyokumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2020 secara virtual, Rabu 18 November 2020 seperti dipetik di antara. Tetapi faktanya pada tahun 2021 seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tetap dilaksanakan. Kedua, pemerintah stop penerimaan CPNS hingga 5 tahun. Pemerintah stop penerimaan CPNS hingga 5 tahun, Pemda tak setuju. Faktanya, salah satu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak setuju apabila penerimaan CPNS ditiadakan, karena data pada saat itu Pemda DIY kekurangan sekitar 1000 PNS, dikutip kumparanbisnis.com. Pemerintah berencanakan untuk menyederhanakan birokrasi kementerian dan lembaga termasuk penyetopan rekrutmen CPNS. Penyederhanaan ini merupakan salah satu instruksi Presiden Jokowi kepada Kementerian Pan-RB. Faktanya, jumlah pensiun lebih banyak. Pemda tetap butuh CPNS untuk menggantikan PNS yang pensiun. Ketiga, seleksi CPNS dan PPPK akan tetap dibuka pada tahun 2022. Kemenpan RB tidak bisa memastikan. Artikel mengenai pembukaan CPNS di 2022 ini menjadi salah satu artikel yang banyak diburu. Artikel terpopuler di kanal bisnis liputan6.com pada Senin 10 Januari 2022 tentang penerimaan seleksi CPNS dan PPPK di tahun 2022. Beritanya yaitu pemerintah kembali buka seleksi CPNS dan PPPK di 2022. Catat waktunya
Pemerintah akan kembali membuka seleksi calon aparatur sipil negara untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil beserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2022 ini. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Efros, mengatakan seleksi CASN 2022 akan segera diinformasikan setelah proses pengadaan CPNS 2021 maupun PPPK telah selesai dilaksanakan. Nanti kita informasikan di last update lah, apakah nanti ada CPNS dan PPPK enggak. Nanti kita mesti lihat dulu ungkapnya. Bila pengadaan CPNS dan PPPK kembali dibuka 2022 ini, Everest mengatakan jadwal pelaksanaan seleksinya pun biasa diumumkan pada pertengahan tahun, seperti jadwal seleksi CPNS 2021 yang dirilis Juni tahun lalu. Jika memang tidak ada penerimaannya, seharusnya tetap tegas penerimaan CPNS ditiadakan, tetapi di sini masih belum dapat dipastikan. Kita doakan saja pada tahun ini tetap dibukanya penerimaan CPNS. Seperti pernyataan sebelumnya, pemerintah dahulu pernah mengatakan tidak ada penerimaan seleksi sampai 2024, tetapi faktanya tetap ada penerimaan seleksi CPNS. Keempat, fakta yang paling real, sebanyak 268.722 formasi PNS kosong. 659.64 formasi telah dibuka pada seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021. Namun, berdasarkan data milik BKN, tidak semua formasi terisi, di mana hasil seleksi CASN tahun 2021 hanya 342 peserta yang lolos seleksi, di antaranya 81.979 formasi CPNS, 293.757 formasi PPPK guru, dan 14.606 PPPK non-guru. Sehingga 268.722 formasi dipastikan kosong atau tidak terisi. Semoga saja ini menjadi angin segar bahwa penerimaan CPNS dan PPPK di tahun 2022 ini tetap dibuka. Amin. Tinggal kita tunggu saja pengumuman resminya. Semoga pertengahan tahun ini benar-benar terrealisasi penerimaan CPNS dan PPPK dibuka kembali. Itulah fakta-fakta menarik tentang penerimaan seleksi CPNS. Semoga bermanfaat. Tetap persiapkan diri teman-teman semua agar apa yang dicita-citakan segera tercapai. Saya doakan sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.